di Instagram itu yang kayak ada pawangnya seolah-olah bisa masukin jin ke cewek-cewek dan pas ngeluarin sengaja dari depan. Itu pengen buat nyenggol. Kan di belakang bisa. Iya. Manfaatin banget tuh. Iya. Buat tahu ukuran tuh. Wah, singanya ya ada ujungnya nih. Kita tinggal gosok-gosok tangan kayak gini. Nih. Gosok-gosok kayak gini. Tuh. Nih lihat. Gosok-gosok. Tuh. Gitu. Muncul. Iya. Kan lagi pula gede kecil itu kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh bagi wanita. Ya, karena wanita tuh butuhnya foreplay-nya. Wanita itu tidak perlu gede, kecil tapi muter. Ih. Selamat datang di podcast si Sule yang bener-bener aja le. Ya, oke, sebelum kita ngobrol, aku mau ngasih tahu dulu buat semuanya, baju yang aku pakai ini adalah dari Oridir ya. Tingkatkan gayamu setiap hari, ya pakai Oridir. Itu dia, ya. Jadi buat kalian dimanapun yang mempunyai perusahaan, ya di sini masih kosong tuh di atas, ya mau masang rice cooker atau apapun boleh ya di sini ya, silakan. Jadi langsung hubungin aja nomor yang ada di bawah sini. Nah itu dia ya. Kalau gitu kita mau menyapa dulu Lapmer, apa kabar Lapmer? Enggak sekalian pes sama kabar mas. Bro sehat bro? Alhamdulillah selalu baik dan bahagia. Sudah lama tidak berjumpa ya. Udah lama. Dulu pas ketemu Kang Sule, saya masih kemejaan, belum punya jas. Oh iya benar, iya. Masih kemejaan ya. Betul. Sekarang udah punya trademarknya ini ya. Iya, udah ada jas banyak. Kostum bener. Tapi merah semua. Merah semua, ada sekitar 15. 15. Bentuknya beda-beda. Beda-beda semua, motifnya, modelnya beda-beda semua. Modelnya beda-beda. Iya betul. Oh oke. Dulu mah kemejaan masih berapa kemeja 50 ribuan. Yang pertama iya. Karena baru-baru ini kan baru naik dulu. Betul. Yang dulu sempat main sitkom di. Iya betul. Espro ya dulu ya. Iya benar. Itu nggak tayang. Nah itu ada gangguan goib atau gimana Kang? Beneran itu ada gangguan goib kayaknya. Gangguan goib ya? Hilang. Datanya hilang. Nah itu dia. Pertama kali tuh diminta untuk acting kan. Biasanya kan jujur. Tuh biasanya sih itu editor yang mau naik gaji begitu tuh. Oh gitu. Oh ada aja alasannya ya. Alasannya ada. Hilang tuh tiba. Dihilangin. Diambil goib mungkin. Kampret. Emang parah. Ya, yang belum tahu ya sebelumnya dikenal sebagai pesulap merah ya. Nah orang-orang kalau pesulap merah kan tahu lah siapa lu lah ya. Dari ujung sampai ujung. Iya, udah keren. Orang udah tahu lah. Ya, udah sampai banyak orang-orang yang menantang dan yang lain-lain lagi. Ya, fenomenal banget lah. Tapi kan mungkin orang-orang sebagian yang lain belum tahu sebetulnya lu tuh sebelum jadi pesulap merah apakah lu pesulap hijau dulu atau? Waduh. Ini biar penontonnya banyak ya. Karena kalau jujur-jujuran kan di Indonesia kurang suka jujur Kang. Lebih suka dibohongin. Gitu. Jadi kalau ditanya kayak gini, saya sekarang jawabnya, dulunya saya dukun santet. Itu bohong berarti? Ya iya. Ya. Lu pernah nggak jadi dukun santet? Hah? Pernah nggak? Ya kalau mau penontonnya banyak dan modal cerita doang bisa diundang-undang ya tinggal ngaku dulunya dukun santet, terus sekarang udah tobat, terus ini apa? Kalau diminta buktiin dong santetnya, ya kan sekarang udah tobat gitu. Benar juga ya. Iya, gampang jual cerita gampang, enak banget, enak sekali. Nah, oke. Tapi sebelumnya, lu sebelum jadi pesulap lah ya, artinya lu pesulap kan. Dulu apa dulu nih sebelum jadi pesulap? Kalau sebenarnya jadi magician ini nggak pernah terpikirkan akan jadi pekerjaan, Kang. Saya pikir akan jadi hobi doang. Itu juga pernah di podcast yang kita berdua tuh yang saya sampai nangis-nangis kan. Ya ini bagi teman-teman yang belum tahu juga, dulu awalnya tuh pekerjaan pertama tukang gorengan, sosis goreng. Nah dulu punya julukan pertama Abang Sosis di perumahan. Ada lagunya tuh. Apa? Abang tukang sosis, mari sini. Bukan, bakso itu. Bakso. Udah diganti ya? Ada juga lagu Kang Sule, sosis. Oh iya benar. Iya. Lu sosis nggak? Hah? Lu sosis nggak? Wah enggak. Hah? Enggak, saya bener loh.
Kadang-kadang. Oke, berarti memang proses tidak mengkhianati hasil ya. Iya. Artinya lu juga dari bawah lah ya. Iya, awal gorengan, terus mie ayam, terus jadi agen asuransi sempet, terus juga karyawan jagain anak-anak di Senayan City dulu, terus juga pernah lamanya tuh jadi ojek online sebenarnya. 3 tahun. Ojek online juga. Iya. Di tahun berapa itu? Di tahun 2015 sampai 2018. Awal-awal Gojek masuk ke Indonesia. Nah dulu subsidi kan, masih disubsidi tuh yang orang bayar 10.000 bebas kemana aja. Sebenarnya itu ada tambahan dari kantor juga. Dari kantor Gojeknya tuh misalkan dari Pamulang ke Senayan City mereka bayarnya 10.000, dari kantornya dapat 89.000. Gitu. Jadi lumayan tuh. Pas di situ saya udah ngerasa cukup, Kang. Doa saya tuh udah, ya Allah nih terima kasih banyak, saya udah bisa bayar kontrakan orang tua karena tulang punggung kan. Saya bayar kontrakan orang tua, listrik udah tercukupi semua. Kalau emang takdir saya ini udah bahagia gitu. Oh berarti ini dari lu mensyukuri sih kalau menurut gua. Akhirnya Ngerasa cukup ya. Akhirnya lu dikasih lagi kan, barang siapa yang mensyukuri akan dilipat gandakan kan. Nah betul, bisa jadi kayak gitu karena saya bener-bener bahagia waktu itu, kerja dari pagi ke pagi, tidurnya di masjid-masjid tuh. Jadi kalau istirahat tuh ke masjid dulu, sholat, terus tidur sebentar, mulai lagi on lagi gitu. Lihat handphone lagi. Iya, lihat handphone lagi. Terus kalau makan ya selalu di warteg, makanya sampai sekarang saya selalu nyempetin makan di warteg juga. Karena terbiasa. Terbiasa dulunya, betul. Dan enak, alhamdulillahnya merasa enak, udah cukup enak kalau di situ aja gitu. Waktu ojek online berapa pendapatan sehari? Penghasilan per hari, per bulan sih yang saya hitung. Oh, jadi dihitungnya per bulan. Berapa? Satu tahun pertama itu 8 sampai 10. Per bulan? 8 juta? 8 juta sampai 10 juta. Udah lumayan oke ya. Iya betul, tahun pertama. Tahun kedua mulai tuh saya ngerasa kalau pengetahuan saya ini nggak ditaruh di YouTube nanti lupa. Ya, jadi dulu YouTube tuh untuk naruh pengetahuan saya doang biar nggak lupa. Kayak misalkan jenglot tuh sebenarnya apa, bikin videonya. Bulu perindu sebenarnya apa, bikin videonya. Karena saya yakin saya akan ditakdirkannya jadi ojek online doang pada saat itu. Oke, berarti untuk dokumentasi ya. Betul. Biar suatu saat kalau ada orang yang nanya jenglot apa saya lupa, lu bisa klik saya itu. Saya bisa nih. Gitu. Iya, nah, ternyata tiba-tiba YouTube-nya hidup. Betul. Nah, hidup di tahun kedua tuh udah mulai 2 tuh, Kang. Ada dari YouTube sama dari ojek online. Nah, tahun ketiga ojek online udah subsidinya udah turun. Dapat 3 juta tuh udah berat banget, Kang. 3 juta berat banget. Akhirnya dari YouTube doang. YouTube dulu 1,3 juta per bulan. Per bulan. 1,3 juta sama ojek online udah berat banget lah. Akhirnya doa lagi sama Allah, naik ke atas genteng waktu itu. Karena ngerasanya biar lebih deket, kan Allah di atas, mikirnya gitu dulu. Iya, malam-malam saya naik ke atas genteng, minta, ya Allah nih tolong dong, ini kurang nih untuk biaya bayar kontrakan berikutnya dan semacamnya gitu. Terus apa kata Allah? Dan tiba-tiba kan, itu subscriber masih nggak banyak. Penonton, ada satu video saya yang naik waktu itu bahas bus hantu, tentang penjelasan dibalik rahasia dibalik yang fenomena bus hantu itu. Saya bongkar, itu naik. Akhirnya video-video saya yang lain juga naik. Ngikut ada tawaran jadi host. Tiba-tiba. Berarti doa lu dikabul dong. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah, dapat tawaran jadi host itu 5 juta sebulan, 22 kali live. 22 kali live. Jadi nggak datang ke lokasi, nge-hostnya di rumah. Oh, di rumah. Iya. Itu di mana ininya? Aplikasi ada. Oh, di aplikasi. Aplikasi kayak host gitu. Oh, lu dapat gaji? 5 juta. 5 juta per bulan. Lumayan dong. Iya. Tapi waktu itu udah bahagia nih, udah jadi entertainer nih. Bisa nih YouTube sama host aja. Akhirnya ojek online, udahlah, bulan pertama saya nge-host, saya mikir ojek online udahan capek. Karena subsidinya juga udah hilang, udah mulai ada pengurangan tuh malah dipotong kan. Nah, akhirnya bulan kedua masuk, tanggal 20 itu ingat banget karena sedih banget. Tanggal 20-nya saya udah mutusin ojek online. Tanggal 20-nya dikabarin, "Nih Mas Marcel, mohon maaf nih. Ini penontonnya saya lihat kan masih kalah sama cewek-cewek." Gitu. Kayaknya kontraknya habis sampai sini aja. Karena kan cewek-cewek lebih menggoda ya. Curang, Kang. Saya pengetahuan kan baca buku dulu, jadi kru gratisan di seminar-seminar buat dapat pengetahuan yang dijadiin bahan host itu kan. Kalah sama yang pakai BH doang. Kalah sama yang komentarnya miring dong Kak, miring. Cewek miring gini doang. Penontonnya 2.000 kan. Buka dikit dong. Iya. Kayak gitu ya. Kak lihat bawahnya dong. Itu ngasih gift nggak?
Iya benar, itu sampingan kalau ngasih gift di luar gaji. Oh, berarti di luar gaji lu dapat juga. Iya. Nah, tanggal 20 dikabarin itu, doa lagi Kang sumpah. Naik lagi ke genteng. Ya Allah, ini kalau kayak gini doang nih. Dari YouTube 1,3 juta doang, ini nggak cukup masa. Ya udah, kalau emang ditakdirin ojek online, saya daftar Grab lah. Tadinya mau gitu. Kan udah keluar dari Gojek kan. Dikabul lagi? Enggak. Belum. Saya minta kontrak lagi. Oh, ke pekerjaan apapun yang saya bisa atur waktu gitu. Karena yang sebelumnya lepas. Iya, yang host itu lepas nih tanggal 20 sampai tanggal 28. Mulai maksimal sedikit panik lah ya. Panik. Doa-doa ini sampai tanggal 25 5 hari, Kang. Enggak ada jawaban sama sekali. Ya udahlah, emang pasrah, emang ditakdirin jadi ojek online gitu. Kayaknya ini cuma buat nyobain entertain doang lah gitu. Padahal itu lu lagi diuji kesabaran pasti. Iya, sampai tanggal 25 itu. Ini mana nih gitu. Kok enggak ada jawaban-jawaban? Sampai kayaknya percuma kali ya doa gitu. 25, 26-nya, Kang. Tanggal 26-nya itu tiba-tiba ada yang nelpon lagi. Host lagi dari PH dari agensi yang lain. Beda agensi. Beda aplikasi lagi. Beda aplikasi. Iya, Mas Marcel, saya lihat di aplikasi sebelah Mas Marcel dikontrak ya jadi host. Gitu. Oh iya, kebetulan betul. Gini Mas, mau nggak pindah ke aplikasi kita aja? Gitu. Waktu itu gajinya sama? Ntar, mau nggak pindah ke aplikasi kita aja? 10 kali live doang Mas, sebulan. Kalau di sana kan 22 kali ya. Gitu. Coba deh, diobrolin deh Mas. Mau nggak pindah ke kita? Saya nggak bilang saya udah diputus kontrak. Oh iya, nanti saya obrolin ya gitu. Nah, padahal cuma nutup telepon doang. 1 jam kemudian saya telepon lagi. Oh iya bisa, kalau boleh tahu budgetnya berapa ya? Oh kalau di kita tuh budgetnya ada sebulan itu di luar saweran 30 juta. Wah, gede. Kontraknya 3 tahun. 10 kali. Iya. Tapi kontraknya 3 tahun. 3 tahun. Tapi sebulan 30 juta. Iya betul. Nah langsung Oke, deal gitu. Lu langsung putusin kontraknya? Iya, enggak kan emang udah putus yang kontrak yang sebelumnya. Putus. Iya kan yang tanggal 20 dia bilangin. Tanggal 26. 3 kali lipat dong. Betul. Dari situlah ekonomi mulai membaik tuh. Dari situ awalnya. Dari situ. Jadi berarti lu dikabul lagi nih selama 5 hari. 5 hari, 6 hari. 6 hari. 5 hari itu udah ke-6 kan? Udah mulai putus asa, Kang, 5 hari itu. 5 hari putus asa, hari ke-6 lu. Hari ke-6 dapat itu. Iya, dan saya sadarin, Kang, itu terjadi kayaknya bukan karena doa doang. Karena pada saat itu sebelum saya dapat kontrak host yang pertama, itu kan ojek online udah mulai nipis, di rekening saya itu cuma ada 5 juta. 5 juta, terus ada keluar di YouTube saya itu tentang keutamaan kurban. Nah, keutamaan kurban katanya kalau keluar uang untuk Allah nggak mungkin dihilangkan. Allah akan ganti berkali-kali lipat. Setiap bulunya dihitung kebaikan. Terus setiap darah yang netes dihitung kebaikan. Saya mikir kalau saya nolongin satu ojek online yang mogok terus ke pom bensin aja itu dihitung satu kebaikan. Ini kurban ngecit nih berarti nih. Ngecit kebaikan. Ya kan, sekali kurban dihitungnya ribuan kebaikan. Cobalah, maksain diri kan waktu itu. Maksain diri untuk kurban. Duit di rekening 5 juta. Saya kurban 2 juta, tinggal 3 juta, 4 bulan lagi. Itu harus bayar kontrakan 12 juta. Nggak mungkin tercapai nih kalau saya keluar. Tapi lu nekat, karena pengen ngebuktiin. Sampai akhirnya gini waktu itu. Ini kalau beneran saya nggak bisa bayar kontrakan, gue salahin ya Allah gitu. Sampai segitunya. Iya, nyampe kayak karena udah putus asa sih, udah hidup kalau nggak bergantung ke Allah ke siapa lagi gitu. Akhirnya selain lo doa di atas genteng, kurban itu juga. Iya, setelah beberapa bulan mepet pas bayar kontrakan baru yang dapat itu. Baru dapat itu. Iya, itu ngepas makanya Kang. Kan bayar dua kontrak 2 bulan, 10 juta tambah 3 juta di rekening. Iya. 13. Betul. Tapi pas itu ngepas, saya doa lagi, ya Allah masa ngepas banget gitu. Iya, masa ngepas banget. Nah, akhirnya Bigo Live itu. Terus kata Allah tuh, si Marcel perhitungan gitu. Lah, kan Allah sendiri yang janjiin. Tapi ini bagus loh, ya buat orang-orang di luaran sana ya. Jadi buat kalian itu yang selalu putus asa dan tidak percaya dengan adanya doa dikabul sama Allah. Betul. Ini terbukti loh. Marcel. Dengan berkurban. Terus buat adik-adik silakan kalian berdoa di atas genteng ya. Iya. Biar dikabul. Sebenarnya lebih dekat. Tempat hening sih Kang. Betul. Iya. Karena saya doa tuh bukan cuma sekedar doa minta tolong kayak gitu, tapi sampai nangis-nangis. Beneran ada daya tarik alam dong di situ. Iya benar. Lu juga nggak sembarangan berdoa dong. Betul. Makanya kalau ada yang mikir pesulap merah hebat kayak sekarang, saya masih mikir saya tuh sayang dulu. Saya bukan siapa-siapa, makanya kok berani banget ngedatengin dukun dan semacamnya ngebahas dukun. Karena dulu yang pas belum kayak sekarang ya, pas pembuktian pertama tuh yang anti tonjok, kan saya nonjok
perguruan Itu yang gua kenal tuh. Iya kan? Itu gua kenal Iya, itu. kenal lagi. Kenal gua. Iya. Gua malah pernah ikut juga gua itu. Korbannya juga. Dulu beneran, dulu waktu kecil. Gua pas Iya, begitu iya. lihat kok ini perasaan kenal. Oh. Dia pernah di Cimahi kayaknya. Iya benar, emang benar di Bandung. Bener kan? Betul. Anjir, gua muridnya dong. tapi gue yang ikut-ikutan gitu Mar saya. Iya. Jadi ini apa perisai batin. Perisai batin ya benar. Terus konsentrasi. Oh. Oh gitu terus Iya. bisa tiba-tiba gue bisa Mental-mental. jeblakin orang gitu. Tapi Kang Sule pernah ngerasain mentalnya nggak? Enggak. Nah iya kan, nggak pernah kan? Nah gue tuh nggak pernah diladenin karena gue yang kalau yang lain kan mungkin terbawa sugesti ya. Iya gitu. benar. Kalau gue ya biasa aja gitu. Oh analisis ya? Terus gue suruh emosi. Nah itu. Lah gue nggak bisa lah ya. Iya. Itu sebenarnya sugestinya tuh Kang. Nanti diajarin emosinya kayak gimana. Emosi itu mengencangkan otot-otot, kakuin. Ya itu ya kita sendiri yang ngakuin sebenarnya. Betul. Itu sugesti sebenarnya. Nah waktu itu kan saya tonjok tuh. Itu banyak yang nanya-nanya kok pesulap merah seberani itu muridnya 33.000 orang. Itu. Iya banyak. Waktu di Cimahi juga banyak. Dan itu waktu itu di Cimahi itu gua kalau nggak salah SMP deh kalau dia masih muda. Oh itu masih muda. Masih Zaman muda. dulu. Dia Iya. dari muda loh itu. Saya Sekarang pas begitu lihat kok gua kenal ya, cuman ini udah tua kayaknya nih. Iya benar. Betul. Pernah di Cimahi kan? Iya. Iya, itu di tempat gua. Oh alah. Tetangga banget Tetangga itu. banget. Rumah gua terus lewatin kuburan dia Iya. di situ. Nah, cuman gua di luar ikut-ikutan gitu. Oh, di dalam banyak banget saya. Oh. Orang-orang ikut. Orang-orang yang pada Itu bentar-bentar rame banget itu zaman pada waktu itu mungkin kalau zaman sekarang viral lah. Iya viral. Itu viral itu di kota Cimahi itu waktu itu. Pengisian ilmu. Bayar gak Kang dulu? Nah, kalau gua enggak. Kalau gua karena ikut-ikutan kan. Oh, Kalau yang lain masih mungkin kecil enggak kan? tahu ya. Kalau Iya, yang lain iya. ada yang bayar, ada yang enggak tahu lah. Iya. Itu gua enggak tahu. Karena banyak yang nanya kok sebenarnya itu pesulap merah dulu tuh. Itu kan viral pertama tuh ya. Yang penontonnya 17 juta penonton terbanyak di channel saya sampai Iya, sekarang. betul. Nah, itu saya berpikiran sebenarnya gini. Kalaupun pada saat itu saya celaka kenapa-kenapa, loh saya bukan siapa-siapa di Indonesia. Iya. Gitu saya mikirnya. Jadi kalau saya nggak bermanfaat, ya udah, so what gitu. Iya. Ini jalan yang emang harus saya laluin. Kalau saya kenapa-kenapa, hilang, ya nggak ada yang sedih juga kok gitu. Orang kecuali bapak saya punya usaha, saya harus nurunin usahanya. Iya. Kalau saya hilang kan kalau kenapa bahaya. Ini Iya. nggak ada. Iya, Semua bergantung ke saya, ya udah. Tapi kan Berani-berani. tujuan lu juga bukan hanya mengambil viewers, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat yang kadang-kadang tuh suka SDM-nya tuh rendah lah gitu. Iya benar. Cepat menerima gitu. Saya nyebutnya kaum dungu Kang. Jadi bahkan saya membedakan ada kaum dungu itu ada tingkat-tingkatannya. Mereka penyembah dukun, saya nyebutnya kaum dungu. Nah, itu kembali lagi ke tadi, kenapa lu tiba-tiba kan lu pesulap kan? Iya. Apakah ada hubungannya dengan trik-trik lu yang lu mainin sehingga lu berani untuk membongkar itu? Oh iya jelas. Jadi keresahan timbul dari keresahan. Oke. Kalau kita main sulap dianggapnya wah ini mah trik, ini mah pasti bohong. Itu di Indonesia konotasi sulap tuh pokoknya dianggapnya bohong aja udah. Iya. Tapi giliran sulap itu dimainin sama dukun, langsung wah ini karomah ini. Gitu. Wah ini wali nih. Padahal wali murid mungkin atau wali band mungkin. Iya, jadi dikit-dikit karomah, dikit-dikit wali. Kalau udah berkedoknya Gus main sulap gitu. Nah, itu yang awalnya keresahan tuh. Akhirnya saya punya ide untuk mempraktekkan hal yang sama seperti yang mereka praktekkan dulu. Konsepnya itu, saya reaction, saya praktekin kayak tisu kebakar dan semacamnya. Nah, akhirnya mulailah banyak kontra-kontra dulu awalnya. Kiprana kan pernah viral tuh, yang Iya, termasuk saya bongkar. gitu. Tapi kalau Kiprana kan saya pernah ketemu satu frame di TV. Kagetnya saya adalah dia jujur, hiburan doang. Oke. Gitu. Jadi ya kalau saya pribadi kebetulan kalau Kiprana sebenarnya magician juga kan. Magician tapi alirannya Bizarre Magic yang dia mainin. Kalau perlengkapan sulapnya bisa dibilang dia cukup lengkap. Kayak contohnya yang dia pernah praktekin dengan botol pecah sendiri di tangan penonton. Duar, itu kan 350.000 sekali main. Nggak bisa diulang botolnya. Belinya 350. 350.000 sekali main, sekali pecah dar udah selesai. Dapat gift 20.000. Rugi dong. Iya, kalau dapat gift itu kan buat undangan off air gitu kan biasanya. Kalau buat gift doang mah iya, rugi. Nah, selain yang fenomenal itu lu bongkar tentang perisai batinnya. Apalagi? Perisai banyak sih yang saya bongkar, perisai batin, terus penangkapan jin ke dalam botol yang di acara TV Kang. Dulu kan yang
apa pemburu hantu. Iya, pemburu Nah. hantu. Dulu masih Latifi dulu. Iya, Latifi bener. Iya. ah. Nah, itu kan saya tahu orang-orangnya nih. Kan UGB udah di penjara. Guntur Bumi. Guntur Bumi kan di penjara gara-gara mencabuli pasiennya sendiri dan menipu pasiennya banyak juga. Oke. Nah, itu yang di pemburu hantu kan. Terus waktu itu saya bilang pemburu hantu, saya bercandain. Pemburu hantu itu bohong, spiritual itu ya sebenarnya pengetahuan agama, nggak ada hubungannya sama kesaktian. Ada salah satu dari pemburu hantu itu yang nggak terima, ngajakin pembuktian. Oke. Pembuktian, debat terbuka. Ya saya bilang kayak gini Kang, kalau emang bisa masukin jin ke dalam botol, silakanlah, nih saya ada botol, masukin jinnya. Kalau bisa dicampur dioplos, saya mau mabok jin. Saya gituin, ngomel dia. Emosi kan enak ya, kalau jinnya masukin ke botol saya minum gitu. Mabok jin gitu. Ya nggak bisa. Terus ya itu kan harus, alasannya ini harus orang-orang tertentu yang bisa ngelihat. Ya halusinasi itu namanya. Iya ya. Gitu. Iya. Harus dibuktiin ya. Harus tetap. buktiin di depan saya gitu. Terus dia malah nuduh, oh ya pesulap itu kan juga bohong gitu. Lah Dia, emang bohong ya pesulap? iya, tapi iya benar. Itu Kita mah seni, jujur. seni ya kan? Seni. Jangan kan pesulap, pelawak juga bohong. Pura-pura keinjek. Iya, benar, kan? benar. Pura-pura jatuh. Iya, betul. Iya kan? Nah, maka dari dunia hiburan memang bohong kan. Kita sulap kan nggak kita anggap itu ilmu asli kan. Betul. Kalau dianggap ilmu asli baru. Iya. Nah, Tapi suka ada yang trik-trik dibilang bahwa itu adalah kesaktian. Nah itu yang saya bongkar pasti. Ketika ada sulap yang dianggap kesaktian, itu pasti saya bongkar. Nah, tadi kan ada yang nggak terima tuh. Lu ada ancaman teror nggak setiap saat? Ketika lu sudah udah berapa lama dan tahun berapa ya, banyak 2000. lu membongkar lah gitu ya. Kalau ancaman sih sebenarnya dulu doang Kang. Sebelum saya banyak dilaporin. Sebenarnya ini just for info ya bagi teman-teman yang belum tahu. Saya punya prestasi yang cukup besar di Indonesia yang nggak bisa dimiliki artis-artis lain. Dilaporin 20 laporan. Artis dengan laporan terbanyak. Tapi nggak masuk kan? Nggak masuk. Karena itu dari dukun-dukun. 20 organisasi dukun melaporkan pesulap merah. Berarti serentak. supaya lu tidak bergerak terus Iya. untuk membongkar. Iya. Saya soalnya disomasi. Laporin lah, jangan somasi saya gituin Kang. Laporin lah. Dilaporin nih, katanya pencemaran nama baik profesi, terus juga penghinaan dukun dari organisasi ini. Saya di BAP 20 kali Kang. Loh kalau misalkan paranormalnya yang benar mah ya masa iya ya? Maksudnya Iya. kita bongkar yang kita nipu, bongkar masa yang- dia protes gitu kan? Harusnya kan membersihkan yang nipu-nipu. Kalau Betul, emang dia betul. beneran gitu. Lu nipu apa enggak gitu. Iya. Kalau lu enggak nipu ya enggak usah marah ya kan. Betul. Tapi kalau marah kenapa? Berarti dia termasuk. Nah, saya sampai makanya waktu itu Rara Pawang Hujan, ini saya sebut aja, saya udah berani nyebut nama soalnya. Dia Oke. ngancem-ngancem, ngocol, ngancem-ngancem saya kan ngebongkar Pawang Hujan juga, gitu. Dia ngancem-ngancem dia. Kalau nggak minta maaf, saya laporin 3 kali 24 jam, Kenapa emang? gitu. Ya saya bongkar Pawang Hujan itu sebenarnya cuma yang nggak ada gitu. Itu kebetulan doang 50-50, 50-50. Faktanya dia jadi pawang hujan banyak kan rekaman-rekaman yang tetap hujan gitu. Ujung-ujungnya alasan ya. Pawang hujan kayak gitu memang. Saya bisa Semuanya. berhentiin hujan. Saya beberapa kali di Ngobras tuh hujan, saya tinggal ngomong, "Ini jam 7 berhenti." Benar berhenti. Wih, Iya. kebetulan. Enggak, lihat perkiraan cuaca. Oh, BMKG ya. Iya benar. Jadi jangan tertipu. Bisa, benar. Jangan sampai melihat gua tuh, Bapak Sakti. hebat, Oh, ya, Bapak iya. sakti. Enggak, gua lihat BMKG. Tapi Nah, BMKG juga kadang-kadang meleset. Meleset, bener. BMKG aja meleset apalagi pawang hujan gitu. Nah, waktu itu diancam, kalau nggak minta maaf, saya laporin gitu. Saya dengan santainya, ya laporin lah. Biar saya kayak bioskop gitu. Kan udah 20 dilaporin. 21. Dilaporin masuk 21. Makin emosi akhirnya hilang sendiri, nggak dilaporin sama Tapi dia. apa yang membuat, kalau gua sering lihat ya nonton di FYP ataupun di YouTube, lu tuh kelihatannya bener-bener berani, nggak ada takutnya gitu loh. Karena- Apa yang membuat lu seperti itu? Karena paham, Kang. Saya Karena memang tahu Iya, jalurnya, ilmunya. Iya, seluruhnya. Saya bukan hanya nggak percaya, beda ya sama orang yang nggak percaya. Oke. Saya tahu seluruhnya tanpa terkecuali, bahkan saya bilang kayak gitu. Dari A sampai Z, dari bukan hanya kulitnya, tapi dari sampai daging sampai sumsumnya saya tahu rahasia-rahasia mereka nih. Oke. Nah, makanya waktu itu pada saat saya bongkar santet pertama kali, santet itu sebenarnya apa, bagaimana penjelasannya, sebenarnya racun dan teror psikologi doang. Saya bongkar kayak gitu, banyak nih para dukun-dukun itu yang bilang pesulap merah tuh nggak percaya santet karena
pengetahuannya aja yang masih sempit gitu-gitu. Saya balikin, Kang. Ya udah cari di Indonesia ini satu orang yang pengetahuan perdukunannya lebih daripada pesulap merah, saya beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Anjay. Saya gituin. Diem baru mereka. Ngocol mereka tuh kalau kita baik-baikin belagu merekanya. Makanya saya kelihatan di YouTube tuh kayak keras banget ke mereka karena ya harus kayak gitu buat ngeladenin mereka. Sampai sekarang makanya diem semua. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada kalau menurut lu ya, ada yang bilang ke gua bahwa itu tuh suka ada komplotan gitu. Iya benar. Nah, misalkan gini, wah ini lu kena ini nih. Iya santai kan? Kiriman. Nih lu harus beli ini nih. Iya betul. Beli namanya daun bidara. Iya betul. Oh lu ngomong aja deh langsung sono. Iya. Anjir harganya 15 juta. Iya. Itu buat menyedot jin katanya. Katanya masuk ke situ. Terus harus beli apel jin. Apel jin 30 juta. So. Nah itu apel jin itu 15.000 Kang di pasar Rawa Bening tumpah. Jing. Penipu kau. Astagfirullahaladzim. Ke pasar Rawa Bening aja di Jatinegara. Itu alat-alat dukun Kang lengkap. Dari mulai jenglot, apel jin. Itu banyak. Apel jin tuh ada yang kecil lah. Kecil 15.000. Yang gedean 50.000. 50.000 rupiah. Semoga nonton nih dukunnya nih. Dalamnya tuh ini. Kasian loh temen gua. Wih, iya. Temen apa Kang Selain? Gua kayaknya. Gila, iya. Tapi memang kalau orang yang lagi kalut gitu, orang yang lagi kena masalah, iya benar. Kena masalah, itu gampang banget untuk disugesti kayaknya. Iya, karena mereka berusaha mencari jalan pintas. Terus dia memperlihatkan kesaktian-kesaktian. Iya, gitu. Kayak keluar asap. Iya. Terus ada, lu tahu mani gajah? Tahu mani gajah? Terus yang bisa batu mani gajah. Bisa yang bisa bergerak kan? Bergerak. Iya, itu pakai cuka kan? Air cuka itu Kang. Sama itu bergerak karena pakai cuka. Air cuka. Tapi jadi, dia gini-gini dulu. Jadi ini Kang, cara dia bergerak itu bukan hanya batu mani gajah itu, ada keong buntet juga sama tuh. Itu kalau ditaruh zat asam, sebenarnya bukan hanya air cuka, air yang dicampur zat asam. Kayak misalkan dicampur jeruk gitu. Itu kalau dikenain sama batu kapur yang ada bahan kapur ya. Kapur itu kalau ketemu zat asam dia berubah jadi gas. Jadi ada buih-buihnya. Nah, gas itu yang menggerakkan dia. Gitu sebenarnya, bukan kesaktian. Penipu. Emang penipu. Penipu berarti kamu. Iya, itu betul. Hati-hati jangan sampai ada korban lagi ya guys. Ini gue seneng banget loh ngobrol kayak begini karena kayak di kampung-kampung itu kayak tetangga gue, temen gue sering ikut ke hal-hal yang seperti itu, Marcel. Nah makanya gue juga saat ini tuh gue lagi bikin sebuah film pendek, ya sedikit horor lah gitu. Nah itu ada edukasi untuk masyarakat supaya memang ya trik-trik yang mereka lakukan itu ya seperti itu. Edukasi sekalian secara subliminal message itu. Iya, subliminal pesan tersembunyi untuk edukasi bahwa dukun-dukun kayak gini banyak. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Wih, gitu. Keren berarti. Jadi film. salah satu sindikat yang ya nantilah pokoknya nonton lah ya. Di mana tayangnya itu? Tayangnya di SL Media. Wih, di SL Media. Siap, mantap. Nah, boleh. Sekarang kita ke pengobatan alternatif kan banyak tuh ya. Nah, kalau menurut lu juga itu ada yang benar atau enggak benar? Oke, pengobatan alternatif mau cerita sejarahnya nggak nih? Saya tahu sejarah-sejarahnya. Boleh dong. Jadi hipnotis Kang, itu asal muasalnya dari pengobatan alternatif. Oke. Sampai ketemu penelitian-penelitian tentang otak itu pertama kalinya itu dari pengobatan yang tangan Tuhan zaman dulu sebelum Masehi. Tangan Tuhan, terus yang orang disentuh doang bisa sembuh. Akhirnya mulai diteliti. Kayaknya ada hal yang lain nih, bukan karena Tuhan nih, bukan karena masa ya Tuhan ngurusin satu gitu. Akhirnya ada dokter pertama, saya lupa nama dokternya ya. Itu dia meneliti bahwa di dalam tubuh manusia ada zat magnetnya. Akhirnya untuk memperbesar zat magnetnya, maka dia butuh magnet-magnet besar untuk dialirin ke tubuh seseorang. Nah, terus dikembangkan lagi Kang. Dulu ada namanya mesmer. Nah, mesmer ini terkenal dengan pengobatan mesmerism. Mesmerism, dia magnetnya nggak dipegang lagi Kang, tapi dijadiin gelang, cincin, kalung. Jadi beneran kayak seolah-olah nih badan full magnet, dia beginiin doang, kelihatannya sakti. Nah, itu pengobatan alternatif yang dulu dipercayanya adalah dia bisa menyalurkan energi magnet dalam tubuh ke seseorang. Karena semua penyakit menurut penelitian dia bahwa ada darah yang tidak lancar di aliran darahnya, makanya zat magnet ini itu bisa
menghilangkan sumbatannya. Sumbatan darah. Iya. Nah, dulu kayak gitu. Itu terkenal banget sebelum hipnotis, itu pertama kali pengobatan alternatif yang terkenal sampai akhirnya Raja Inggris ke-17 itu dia meneliti tuh. Ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Karena suatu saat pernah Kang ada kejadian si Mesmer ini dia dapat undangan keluar kota untuk pengobatan. Kopernya ketuker. Oke. Nah, pas sampai kota itu buka lah nggak ada magnetnya dan semacamnya. Gagal dong dia. Betul, dia udah panik kan. Tapi pada saat itu dia berpikir, wah ini kan selama ini saya udah pakai gelang magnet, cincin magnet, kalung magnet. Pasti nempel. Nempel betul, dia yakin. Dia ngetes ke si orang pasiennya. Kayak gitu nggak pakai magnet, sembuh Kang. Anjay. Nah, Raja Inggris tuh dengar kabar itu. Berarti bukan magnetnya dong. Oke. Gitu. Teliti lagi tuh. Diteliti. Itu beneran ada penelitinya. Kayak dari ahli ini dikumpulin. Akhirnya ketemulah bahwa penyebab sembuhnya pasien tersebut karena harapan dari si pasien bertemu dengan kepercayaan yang diberikan sama si pelakunya. Jadi efek dari pikirannya doang. Jadi efek kesembuhannya adalah akibat dia sendiri, si pasiennya sendiri. Karena harapannya terlalu besar untuk pengen sembuh. Disembuhin, iya. Akhirnya ditambah kepercayaan doang. Makanya ini gerakan-gerakan cuma kepercayaan gitu. Nah, akhirnya berkembang, singkat cerita, diteliti lebih dalam, ada AB Faria itu salah satu pencetus autosugesti. Dia mulai meneliti ternyata semua efek dari pikiran. Autosugesti itu yang ini Kang, self talk. Makanya hati-hati. Self talk itu yang kalau kita kelupaan kunci, bego banget sih gue gitu. Itu bahaya tuh sebenarnya. Oke. Itu bisa. Harusnya pas kunci hilang, diem aja udah. Pinter banget gue. Nah, iya itu karena ya. kata-kata yang dibareng emosi itu bahaya Kang. Oh gitu ya. Itu bisa jadi autosugesti yang ngebuat diri kita jadi kayak gitu beneran. Gitu. Iya, nah, maka dari itu ucapan kayak misalkan sembuh gitu. Itu kalau dianya percaya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gue pernah baca salah satu buku namanya The Secret. Oh iya. Iya kan? Law of Attraction itu. Iya. Yang di dalam tubuh kita tuh ada rahasia gitu. Iya betul. Misalkan kita kalau misalkan dalam pikiran kita kita lihat anak kecil nih lagi naik jembatan. Iya. Terus dalam hati kita tuh wah jatuh nih. Wah jatuh nih. Terus diyakini tuh wah jatuh. Bener jatuh. Nah itu. Iya betul. Seperti itu ya. Iya kurang lebih kayak gitu. Berarti kita tuh harus hal-hal yang baik-baik ya. Yang baik-baik, makanya kan Allah itu kalau dalam Islam sendiri Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dia mampu gitu kan. Nah begitupun kekayaan dan semacamnya. Itu kan banyak yang orang pikir itu adalah kebahagiaan yang santai-santai dapat duit. Faktanya enggak. Semakin kamu kaya semakin sibuk semakin pusing. Iya. Maka dari itu kamu nggak akan diberikan kekayaan sebelum kamu mampu. Betul. Makanya Allah tuh tahu mana yang mampu mana yang enggak. Iya. Gitu. Coba bayangin misalkan seorang karyawan yang misalkan gajinya jaga toko aja misalkan 2 juta. Diangkat langsung jadi komisaris. Ngapain dia? Iya. Bunuh diri, malah bundir yang ada. Iya. Malah karena dia belum siap pusing. Belum siap pusing betul. Nah, maka dari itu untungnya Allah itu akan memberikan ujian sesuai kemampuan hambanya. Maka dari itu pikiran kita tuh penting banget. Nah kalau alternatif sendiri lagi di Indonesia ada namanya STPT Kang sebenarnya. Untuk membuktikan ini pengobatan yang benar ini yang enggak. Kalau yang benar ada STPT, surat terdaftar pengobat tradisional. Itu harus ada suratnya ya? Ada dari Indonesia resmi. Jadi kalau dokter-dokter yang memang medis kan nggak bisa semua penyakit menyembuhkan. Kadang dokter juga menyarankan ke alternatif. Biasanya yang ada STPT-nya itu makanya periksa dulu. Pokoknya kalau ada operasi goib itu udah penipuan. Jangan asal lah ya. Kalo penipuan pasti. Ya, operasi amandel bisa diambil. Iya, yang dibelek nanti kelihatan darahnya keluar, nanti dielap tisu doang darahnya hilang. Itu palsu Kang. Banyak banget yang udah ketipu. Banyak juga bukan hanya ketipu. Kalau cewek yang datang nih pasiennya nih, cewek pulen gitu kan, aduh, ini bahaya nih Kang. Datang ke dukun, pasti diapa-apain. Alasannya ritual. Alasannya ritual. Bahkan baru kemarin ada yang ngelaporin ke saya tuh, Bang, ini teman gue Bang, cewek SPG, dia pengen jualan, gampang jualan, disuruh ke dukunnya, dan tau nggak, disuruh minum air maninya, dan dukunnya ritualnya katanya kamu sendiri yang harus ngeluarin, pakai mulut. Anjing sange itu mah. Itu makanya ada aja. Dukun cabul. Bayangin, dia disuruh nul. Dia malah nanya ke saya tuh, Bang, langkahnya gimana ya Bang? Dia udah ngerasa tertipu karena setelah nelen itu penjualannya tetap sama aja. Lagi kan korban itu. Iya, kalau kayak gitu banget. Kan nggak ada, dia udah bayar. Bayangin. Enak banget ya.
Itu bisa termasuk dukun cabul nggak sih kayak gitu? Ya emang iya. Memanfaatkan momen gitu ya. Memanfaatkan momen, memanfaatkan kegelisahan seseorang. Astagfirullah. Makanya cewek bahaya banget ya kalau datang ke tempat-tempat yang kayak Ya gitu. intinya mungkin kalau kita ada masalah apapun, jangan ke tempat hal-hal Betul. yang seperti itulah mungkin Iya, itu masuk ke DM saya. Ada yang teleponan langsung sama saya dari admin, Oke. admin saya terus digeser nih, teleponan sama saya. Itu parah Kang, istrinya dipakai 3 kali sehari sama si dukun. Itu Goblok. gara-gara untuk untuk pemunculan penggandaan uang. Dia kepepet, utang, kontrakan nggak kebayar, terus uang sekolah, SPP dan semacamnya. Nelfon salah satu dukun yang pernah masuk ke YouTube. Dia yakin ini diundang ke YouTube pasti bener nih dukun gitu. Pas ditelepon katanya, oh iya ritualnya saya bantu ya, kamu siapin ini. Itu udah dia ritualin 7 hari ritualnya. Kan nggak muncul juga duitnya. Terus si dukun bilang, wah itu perlu saya bantu berarti. Datang nih ke rumahnya nih. Itu suaminya nelfon saya nangis-nangis Kang. Udah ekonominya kayak gitu terus dikerjain. Di mana Parah. ya perasaannya ya? Iya. Maksudnya dia tuh nggak punya perasaan, ambil duitnya, diambil bininya. Nah itu makanya. Goblok ya. Parah banget. Makanya saya bingung juga, nggak ada bukti. Mau gimana? Iya sih. Nggak ada bukti. Harus ada bukti kalau kayak gitu. Iya, mau lapor polisi kan ada bukti dan saksi kan 2. Nah, itu si dukunnya datang ke rumahnya, terus ada istrinya doang waktu itu, si suaminya tuh lagi kerja. Terus dia bilang, "Udah sampai mana ritualnya? Sampai sini." Oh, gitu. Ini anaknya kan ada 2 tuh. Anaknya suruh keluar dulu karena ritual berikutnya nih untuk pelengkapnya ini butuh situasi hening. Pintar banget ya. Gitu, iya. Butuh situasi hening dan dia ritual-ritual gitu. Wah, nunjukin keajaiban-keajaiban kayak keluar asap dan semacamnya. Terus Untuk dia bilang, percaya. Untuk percaya. Istrinya kan ngeliatin kayak gitu kan. Terus dibilang, "Wah, saya mendapat bisikan nih. Ini agak berat sih. Kita harus berhubungan intim di sini. Ini karena nggak ada suami kamu, saya bantu deh." Gitu. Jadi si istrinya itu karena mungkin untuk Udah keberhasilan, kepepet Kang. akhirnya Iya. dia rela. Dijanjiin 1 miliar. Muncul duit. Astagfirullah. Bayangin. Akhirnya rela. Terus siangnya suaminya pulang, si dukunnya kan masih di situ. Suaminya nanya, "Udah dibantu ritualnya?" "Oh, udah tadi." Gitu. Bla 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 bla. Si suaminya dibeliin ini tapi ada yang kurang nih. Disuruh beli yang aneh-aneh gitu, kayak kembang ini yang Orang dia kembangnya. udah kepepet ya. Iya. Iya benar. Makin kepepet loh kayak gitu. Betul. Nah, itu disuruh beli suaminya, keluar lagi. Terus suaminya belanja, istrinya Dipakai kayak lagi? gitu lagi ya. Siangnya. Dan mirisnya pas suaminya nyampe nangis kejer itu pas ceritain malamnya Kang. Jadi malamnya si dukun tetap seolah-olah ngebantuin ritual-ritual di tempat ritualnya itu di rumah si korban ini. Malamnya sekitar jam 1:30 katanya. Itu si dukunnya masuk ke kamar istrinya, bangunin istrinya, dicium. Bangunin terus ini ada ritual yang terakhir gitu. Dibawa suaminya ini kayak film Jepang saya ngebayangin. Anjir. Gila lah. Suruh bangun. Ini bagus nih untuk Parah. inspirasi film pendek ya. Iya. Dibawa ke tempat ritual itu yang ketiga kalinya. Nah, Parah. terus besok paginya si dukunnya izin pulang, katanya nanti uang 1 miliarnya besok maksimal bisa muncul. Pulang. Nah, nggak muncul juga. Terus akhirnya si suaminya lagi ngecek handphone istrinya besokannya. Itu kebongkar setelah ada chat dari istrinya. "Mbah, kayaknya yang kita lakuin kemarin salah deh. Aku ngerasa bersalah sama suami aku," gitu. Ditanya sama suaminya, "Emang ngelakuin apa?" Diceritain yang tadi. Itu. Jujur lah si istrinya. Iya, jujur. Lu kenal nggak sama oknum dukun itu? Nggak kenal. Dia cuma kayak diundang ke podcast horor yang suka cerita-cerita horor kayak gitu. Si dukun ini, dukun masih baru lah gitu. Bayangin dukun baru aja bisa kayak gitu kan. Gila. Saya dikasih linknya sih. Cuma saya lupa namanya. Mukanya muka mas-mas banget lah gitu. Parah. Itu saya dengernya bingung Kang. Jadi dia ngasih saran. Iya. Gimana Mas Marcel ini solusinya? Lapor aja. Lapor, saya nggak punya uang. Nggak bayar lapor ke polisi gitu. Nanti nggak diterusin. Coba aja lapor. Dia nggak ngerti gimana caranya lapor kan namanya juga. Ya nggak ada bukti gimana kan? Bukti. Tapi kalau kita dari pembicaraan ini ya, ini penting banget untuk masyarakat ya Marcel ya. Betul. Artinya ketika lu lagi panik, lu lagi butuh atau apapun ya kuncinya jangan ke hal-hal gitu. Ke Allah aja udah. Iya, ke Allah aja udah. Iya, doa. Benar. Bener. Karena gini Kang. Coba deh lihat para nabi-nabi Rasul dulu. Nabi Ibrahim itu nggak langsung ditolong Allah pas digeruduk masa sebanyak itu, dia sendiri Kang, nggak ada yang bela. Digeruduk masa, nyampe dibakar beneran, ya kan? Tapi apinya yang dibuat nggak panas.
Allah baru turun tangan. Iya. Maka dari itu seringkali kayak contohnya lagi yang di geruduk Firaun. Kan itu nggak udah nyampe ke pojok nih Kang, udah lepas tangan, angkat tangan. Akhirnya baru Allah ngebantuin, nih pukul lautnya. Udah ngelakuin apa yang Allah Belah lakuin, tuh. kebelah. Maka dari itu dalam hidup kita seringkali kayak gitu Kang. Masalah itu Allah kayak nguji, lu minta tolong ke gua nggak nih? Gitu. Kalau kita minta tolongnya ke yang lain, lepas tangan Allah juga. Iya. Tapi kalau minta tolongnya ke Allah, insya Allah kayak saya kan waktu itu kan, saya ngerasain banget tuh. Betul. Udah nyampe akhir, lepas tangan saya kan. Lepas tangan tiba-tiba ada telepon. Iya. Itu Nah, kan kayak lu gitu. mintanya ke Allah. Jadi Mintanya mungkin ke Allah, betul. buat semuanya yang nonton ini isinya daging semua buat kalian ya. Termasuk buat saudara-saudara gua yang masih tanya-tanya ke orang pintar, kalau menurut gua sih sudahlah. Sudah, Lu iya. minta ke Allah saja ya. Iya betul. Karena ya akan celaka lah gitu. Kalau misalkan ya ruginya double gitu loh. Double, udah mahrum musyrik. Ada yang gini juga Marcelnya, pembersihan. Oh iya, Ya kan? pembersihan rumah. Jadi ada parah. bukan nih apa cincin, gelang Iya, dan iya. yang lain-lain. Wah, itu emas semua tuh. Wih. Itu harus dibersihkan katanya. Oh katanya. Dibersihkan. Dibersihkanlah nih sama si sindikat ini nih. Iya. Gitu. Iya dia main di sini. Hilang. Betul. Ah hilang. Hilang. Alasannya? Dimakan goib. Aduh. Nyuri sebenarnya, nyolong ya. Gitu. Iya, Kasian iya. tuh orang tuh. Sekarang sih orangnya udah nggak ada. Oh. Yang ditipunya itu. Iya, iya. Udah meninggal. Wah, innalillahi wa inna ilaihi Mamanya raji'un. Iki. Oh gitu. Iya. Sampai segitunya ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kemana tuh. Ya udah jangan Iya, terusin ya. Kita semua- langsung masuk saya ke segmen selanjutnya, yaitu Iya. adalah bohong atau fakta. Oh, oke. Jadi Sule akan nanya tentang satu topik pesulap merah ya. Oke. Dan pesulap merah akan menjawab bohong atau fakta. Oke. Yang pertama, bohong atau fakta? Fenomena kesurupan atau mediumisasi? Ah, itu dua hal yang berbeda. Mediumisasi bohong, kesurupan itu fakta dan ada penjelasannya. Bukan Oke. bukan kesurupan jin. Mediumisasi bohong. Bohong menurut itu lu? sugesti doang. Saya pernah mempraktekkan Oke. soalnya. Tidak berhasil. Enggak berhasil. Oh, berhasil. Cuma ya sugesti non verbal namanya Kang itu. Oh, Sugesti oke. jadi memanfaatkan kepercayaan si orangnya. Hmm. Kita tinggal mancing-mancing kepercayaan, siap ya gitu. Ini saya mau masukin siluman singa. Cuma digoret-goret punggungnya doang. Dia kan Masuk singa tuh. iya, goret-goret terus gini Kang. Non verbal tuh kalau dari atas ke bawah itu seolah-olah masukin. Kalau kita keluarin iya, keluar. Dan Oke. banyak kan video-video yang beredar belakangan ini teman-teman di Instagram itu yang kayak ada pawangnya seolah-olah bisa masukin jin ke cewek-cewek dan pas ngeluarin sengaja dari depan. Itu pengen banget nyenggol. Kan di belakang Iya. bisa. Iya. Iya. Manfaatin banget tuh. Iya. Set, buat tahu ukuran. Wah, singanya ya ada ujungnya nih. Iya, itu banyak. Banyak yang memanfaatkan gitu ya. Banyak itu kan. Kampret tuh orang-orang. Itu namanya authority figure, Oh, Kang. oke. Jadi orang-orang yang bisa melakukan kayak gitu, orang yang dipercaya atau dituain sebenarnya. Oke. Nah, dia tinggal ngelakuin gitu doang, jampe-jampe asal-asalan, set, langsung kesurupan sesuai yang disugesti. Oke, berarti mediumisasi lu bohong, fenomena kesurupan Fakta. Fakta. Itu penyakit Coba lu psikologis. jelaskan. Nah, kesurupan itu ada 4, Kang. Ada histeria, dissociative trance disorder, kesurupan karena uang, dan kesurupan yang jin beneran ada 4. Oke. Jadi histeria itu yang teriak-teriak, Kang. Yang kesurupan, iya. Karena dia stres. Ya, kayak di tempat pekerjaan, terus di pabrik-pabrik. Itu karena stres tuh, histeria. Dia ada trauma mendalam yang dia nggak nyaman sama bosnya atau gimana gitu. Mungkin di sini ada yang pernah kesurupan nggak? Mungkin ada nggak nyaman sama Kang Sule atau gimana kan? Iya, jadi kalau ada kesurupan Nggak bakalan masuk, berani di sini kesurupan gua siram air panas. gampang Kang. Kalau gini Kang, cara nyadarin orang kalau karyawan kesurupan, gampang. Nggak sadar 5 menit, besok gaji saya nggak kasih nih gitu. Udah. Iya. Diemin, terus sadar sendiri dia. Betul. Nah, jadi itu histeria. Yang kesurupan massal itu histeria itu, Kang. Sebenarnya satu orang pertama, terus kalau orang Indonesia kan semua dikait-kaitin. Latah. Iya, latah, dikaitin sama hal horor. Jadi yang saya bilang Tersugesti. autosugesti tadi. Autosugesti. Iya. Oke. Nah, ketika dia ngelihat, wah ini ada hal horor, dia keinget trauma-traumanya, stres, ngeblank,
akhirnya emosinya ngambil alih pikiran sadarnya. Ikut-ikutan tuh semua. Oh iya. Jadi itu yang ikutan adalah orang yang punya standar stres yang sama. Terus ditambah dengan media, ya kan, dibesar-besarkan. Iya betul. Yang akhirnya masyarakat Indonesia percaya. Itu history. Yang kedua ada dissociative stress disorder. Ini yang ngaku-ngaku, Kang. Yang saya singa. Padahal bukan. Iya, itu ego personality-nya, Kang. Entah itu di perguruan silatnya atau perguruan apanya yang zaman dulu ya. Dia diberi misalnya nih kamu ada singanya dalam diri. Sehingga ketika kamu emosi kamu akan diambil alih sama sugesti singanya. Terus ya. Iya, itu sama aja. Sama kayak histeria, cuma ada ego personality yang membelakangi. Ada kepercayaan di dalam dirinya ada yang lain gitu. Itu kayak contohnya di tempat horor. Saya melihat ada kuntilanak. Dia percaya nih kesurupannya pasti kuntilanak. Itu ego personality. Ego personality. Iya. Yang ketiga ada kesurupan karena uang. Yang di YouTube. Gimana tuh kan uang? Yang di YouTube. Ya, acara-acara horor-hororan. Di film itu kan kesurupan palsu. Kesurupan palsu. Iya. Yang itu naon sia di dia gitu. Kok kesurupan Sunda mulu? Iya. Iya ya, kenapa Sunda terus ya? Aneh. Kan ada Jawa, ada Kalimantan, kenapa nggak jin-jin yang lain gitu? Di mana-mana Sunda aneh. Jawa ada, mungkin sebagian besar orang Sunda yang kebanyakannya maung Sunda ya. Iya. Yang keempat? Yang keempat kesurupan yang karena jin beneran. Ini ciri-cirinya adalah orangnya yang tadinya nggak bisa bahasa Arab tiba-tiba bisa bahasa Arab dan bukan hanya sekedar asal ngomong. Kalau ada orang yang bisa bahasa Arab di situ diajak ngomong, dia bisa beneran bahasa Arab, diajak ngobrol. Ya, itu kesurupan bener. Iya, itu sampai sekarang ilmiah nggak bisa ngejelasin. Ada teori namanya xenoglossia, di mana keyakinan ini bisa membuat orang berbahasa asing. Itu katanya ego personality di alam lain gitu-gitu. Tapi dari dunia psikologi medis itu menolak fakta xenoglossia itu karena nggak masuk akal dan penelitian bukti-buktinya nggak masuk. Makanya sampai sekarang kesurupan yang tadinya dia nggak bisa bahasa A tiba-tiba bisa bahasa A lancar, ini nggak tahu. Makanya kalau dalam jin agama berarti. Jin aja udah simpel. 1:1 juta itu Kang, jarang. Gitu. Tapi jarang ya. Jarang banget. Kebanyakan yang 3 berarti kalau nih buat semuanya nih, ini udah ada 4 nih. Jadi kalau nanti ada yang kesurupan, ya berarti yang nomor 4 ya. Apa? Ini dari mana? Yang misalkan kalau orang kalau jin bener jin, kan jin itu pinter sebetulnya. Dia itu bisa Yasin aja hafal dia kan. Iya benar, gitu. Yasin hafal. Ya, suruh baca aja itu ya. Iya, atau enggak suruh ngomong bahasa Inggris. Iya, iya benar. Yang dia nggak bisa sebelumnya nih orangnya. Iya benar. Gitu aja nih guys kalau yang kesurupan. Kalau lu memang bener kesurupan, ngobrol bahasa Inggris sama gua. Saya pernah ini Kang, orang yang ngaku kesurupan. Saya kan beberapa kali kalau saya hipnotis orang, kadang-kadang dia ada ego personality yang yakin hipnotis itu jin. Akhirnya ego personality itu ngambil alih. Tiba-tiba berubah jadi singa gitu. Saya kerjain Kang. Saya bilang, kan dia gitu. Saya kerjain, saya nggak langsung sadarin. Saya bilang, ini apa nih gitu. Saya singa penunggu sini gitu. Singa itu biasanya bisa ngaung, coba ngaung. Ini mah ngaungnya kucing tadi. Makin gede, gitu dia. Makin gede. Nah, mulai percaya nih. Singa tuh biasanya bisa lari. Coba saya pengen ngeliat singa lari deh. Lari ya. Lari gitu, biarin aja kerjain. Lari. Itu lucu ya buat programnya. Kita bikin program gitu kayaknya ya. Bisa. Lucu-lucuan gitu. Jadi barang siapa yang suka pernah kesurupan, kita datengin. Iya, kita tangani bener. Kebetulan saya udah cukup sering nih nanganin orang kesurupan. Kita kerjain dulu aja. Dibikin lucu gitu. Iya. Maksudnya dibikin jadi hiburan gitu. Iya, kita kerjain ya. Itu ego personality-nya. Ya, oke. Selanjutnya bohong atau fakta? Apa tuh? Lebam pada bagian tubuh karena dijilat setan atau jin. Dijilat setan di bagian mana? Ya nggak tahu gua lebam di mana. Iya, enggak, itu sebenarnya pembekuan darah itu Kang. Biasanya pembekuan darah. Berarti bukan dijilat jin. Bukan, kebetulan istri saya juga kan ada gangguan anemia aplastik. Nah, autoimun itu bohong berarti. Itu juga sering ada ini darahnya menggumpal gitu, pembekuan darah. Ya bukan karena dijilat jin dong. Itu kalau jin bisa ngejilat, saya rasa cowok-cowok pada pengen tuh ngerasain. Padahal sebetulnya kalau menurut gua ya, kalau apapun itu, orang tua dulu itu kan penuh dengan siloka ya. Siloka itu tidak langsung diomongin. Kayak misalkan si Tatang tuh palanya botak, dulunya waktu kecil tuh dia diteke sama jin. Mitos-mitos gitu kan orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu. Padahal orang tua itu ngasih tahu sama anak-anak yang nggak botak tuh jangan main di maghrib. Iya benar. Gitu kan? Iya betul. Larangan-larangan biasanya. Betul. Diberikan ketakutan. Cuma kalau untuk yang pembekuan darah mungkin zaman dulu edukasinya kan belum
rata. Jadi ini nggak bisa ngejelasin, udah dijilatin aja. Dijilat jin, akhirnya dibawa ke Iya, dukun. dukun ya bahayanya itu. Oke. Malah jadi penipuan. Oke. Bohong atau fakta ilmu pelet atau dukun yang bisa membuat orang jatuh cinta? Bohong. Bohong. Karena sebenarnya kalau kita paham teknik-teknik percintaan, semuanya bisa dijelasin kan. Tapi tetap ada delivery verbal kalau menurut gua. Iya, jadi Ya kan? jadi gini Kang. Orang yang pakai pelet itu adalah orang yang nggak percaya diri sebenarnya untuk mendekati lawan jenis. Nah, akhirnya karena dia nggak berani ngajak kenalan, nggak pede ngobrol, akhirnya dia datang ke dukun. Saya pengen ngedeketin si ini, dikasih lah misalnya semar mesem atau jimat apa gitu. Ini kantongin di dompet. Sebenarnya yang berubah kepercayaan diri dia doang. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan jadi berani. Oke. Yang tadinya ngobrol gemeteran jadi berani ngajak ngobrol gitu. Sebenarnya ya pikiran dia sendiri yang merubah keyakinannya. Oke. Karena belief system kita, sistem kepercayaan itu ada 5. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi apa yang kita pikirkan bisa merubah kenyataan kita. Termasuk yang kayak tadi pelet. Sebenarnya pikirannya dia doang yang berubah. Yang tadinya dia yakin dia nggak mau, tapi karena dia udah dikasih ini, pasti mau nih. Coba kenalan. Gitu sebenarnya. Berarti bohong ya? Bohong. Bohong tuh lu jangan ke Iya udah. dukun lo mau ketemu sama cewek mah udah nggak usah itu. Kenalan aja. Gini banyak pria menganggap nggak paham otak wanita seperti apa. Jadi nganggapnya otak wanita tuh sama kayak otak pria. Otak pria kan sakne mulu ya. Itu wajar. Semua pria tuh sakne, ya kan? Nah kalau wanita itu enggak. Wanita tuh otak tentang saknanya tuh kecil, sehingga otak yang paling besarnya berpikiran tentang rasa nyaman dan aman dalam hidupnya. Maka dari itu wanita sebenarnya untuk membuat mancing rasa nyaman dan amannya ada teknik namanya PDC, pancing dikit curhat. Nah, ketika si wanita curhat, tugas pria adalah cuma, oh gitu ya, terus seru nggak? Oh gitu, ih seru ya. Terus gimana perasaan kamu? Dengerin doang. Karena betul. wanita ketika cerita dia nggak butuh solusi, dia cuma butuh didengerin untuk bisa ngerasa nyaman. Selesai. Terus jangan dikasih tahu juga ya. Iya. Nah, udah teknik-teknik berikutnya janganlah, ini bahaya nanti. Nah, tapi itu bisa dikategorikan pelet juga ya dengan secara verbal ya. Iya, mengerti otak wanita pria jadi paham. Oke. Bohong atau fakta bersiul di malam hari akan mengundang makhluk halus? Kalau menurut itu gua bohong. Bohong, iya pasti. Bohong. Karena gini, tadi balik lagi ke orang tua ya. Ya. Jadi kenapa orang tua zaman dulu, karena gua ngalamin. Gua siul, gua digampar sama abah gua. Gitu. Lu ngundang jin lu, gitu. Padahal berisik, bro. Sebetulnya. Iya benar. Betul. Dan kalau nggak salah ada dalam ajaran Islam, kalau nggak salah nih boleh dikoreksi ya, guys. Dalam ajaran Islam bersiul tuh dilarang juga, guys. Gitu. Ada dalilnya. Bersiul tuh nggak boleh. Mungkin ya mengganggu itu tadi. Iya, berisik. Orang lagi istirahat. Bener. Malam-malam terus lu bersiul, masa ngundang jin gimana sih? Getok-getokin piring juga nggak boleh kan? Ngundang jin. Malam-malam. Iya. Kayak misalkan jangan duduk di pintu, nanti lu nggak dapet jodoh. Nah, padahal kan ngalangin jalan. Bener. Iya. Kayak duduk di atas meja nanti bapaknya banyak utang. Dulu saya pas denger itu, Kang, saya nggak duduk, sumpah dari lahir sampai saya sadar tentang dengar mitos itu, saya nggak pernah duduk di atas meja. Bapak saya banyak utang dulu. Jadi bohong banget itu. Bohong. Iya. Jangan kata orang tua dulu tuh, kamu jangan makan tunggir ya, nanti kamu kalau udah ini ditunggirin nanti begitu. Padahal mah enak gitu. Biar gak dimakan sama kita. Aduh. Dulu gue masih belum pinter kali ya. Kalau tahu mah mau. Kalau tahu mah gue makan juga. Oke. Bohong atau fakta? Fenomena darah wangi atau tulang wangi? Itu bohong. Itu kepercayaan doang. Kepercayaan Jawa kan itu. Sebenarnya. Darah wangi itu apa? Darahnya wangi itu. Weton doang, Kang. Oh, weton. Itu weton. Jadi kayak si pahit mulut gitu-gitu. Jadi kayak cocokologi aja. Iya. Dia kayak sering kesurupan padahal kan gangguan psikologis. Gitu. Nah, itu dikategorikan ini orangnya darah wangi dan macam. Sebenarnya sebutan-sebutan ini aja kejadian ya dari orang-orang tua dulu tetap ya. Itu sebutan dari orang tua dulu lah. Oke. Bohong atau fakta? Dukun pengganda uang? Bohong. Udah bohong. Udah pasti bohong. Itu banyak banget pakai video AI tapi sekarang. Buktiin lah. Apa? Buktiin. Bisa. Coba. Munculin doang kan. Kalau pengganda uang biasanya minta mahar dulu untuk munculin uang. Gitu kan. Ya udah, lu mau minta mahar berapa? Enggak, kalau saya mah magician kan lebih sakti dari dukun kan. Ya coba buktiin lah. Kita nggak perlu apa-apa untuk dirubah atau minta uang dulu untuk munculin. Kita tinggal gosok-gosok tangan kayak gini. Nih. Gosok-gosok kayak gini. Tuh.
Nih lihat. Gosok-gosok. Tuh. Gitu. Muncul. Iya. Jadi nggak butuh duit orang. Apa muncul? Iya. Cuan. Iya ini masuk cuan juga. Nah, ini berarti tandanya itu pengadaan uang bohong. Bohong. Hati-hati, banyak banget yang ketipu. Dan di TikTok cuma kayak itu uang palsu ya, saya yakin digunung-gunungin. Terus wah terima kasih Abah ini, Abah promosinya kayak gitu. Oh, itu dipromoin nih. Iya, terima kasih Abah. Nanti untuk teman-teman yang kesulitan ekonomi nih, saya rekomendasi banget Abah ini. Ujung-ujungnya diminta mahar ditransfer, hilang udah. Intinya penipuan itu. Penipuan. Buktinya ini dia bisa ngeluarin duit tuh. Oke. Bohong atau fakta pengobatan yang katanya bisa memperpanjang ukuran penis? Waduh. Dari dunia medis bohong itu. Dunia medis bohong. Ya, salah satunya operasi doang, Kang. Operasi kalau mau panjang operasi. Panjang, memperbesar. Terus tambahinnya pakai apa ya banyak? Nah, kalau itu operasi. Saya kurang tahu juga ya, itu dokter yang tahu. Jadi mungkin ada memaksimalkan saraf-saraf di situ, mungkin ada zat-zat tertentu. Gue baru cerita ya saat ini. Jadi gue tuh orangnya penasaran. Nah, gue kenal sama orang yang bisa memperpanjang itu. Tapi karena gue tuh di situ bernyanyi, gue dibayar bernyanyi. Terus ditawarin, lu mau coba nggak katanya biar panjang itu. Iya. Lu nyoba tuh sekali tuh. Pernah? Oh sakit anjir. Diapain? Jadi ada pakai kayu gitu, ditotok ini nih bagian sensitif, ala-ala sensitif begitu. Terus ada alat kayak plastik gitu, terus pakai sedotan itu. Jadi membengkak gitu tuh. Oh gitu? Iya. Aduh, bener gede tuh. Terus? Cuman sakit, besoknya gitu lagi. Oh balik lagi? Balik lagi, jadi tuh kayak yang itu kayak dibengkakin doang ya? Gitu. Abis itu gue sekali gue karena penasaran aja. Oh gini caranya gue. Serem banget tapi ya. Makanya serem. Itu dilihat-lihat pameran. Apanya? Iya. Pas gede. Ya, enggak lah, orang cuman 1 hari kok gede. Gitu. Terus harus beli apa namanya? Pil-pil kayak begitu. Aduh, kan lagi pula gede kecil itu kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh bagi wanita. Ya, karena wanita tuh butuhnya foreplay-nya. Wanita itu tidak perlu gede, kecil tapi muter. Ih. Kayaknya saya tahu deh. Itu yang pakai kelinci ya kan? Yang pakai kelinci di sini nih. Ada tuh kan pakai baterai. Yang kalau udah selesai dicuci pakai air panas. Aduh. Kan sekarang mah banyak alat-alat yang bisa membuat perempuan. Auto ya. Jadi kita nggak perlu bergerak, begini doang. Yang ada magnetnya, terus yang ada duri-durinya. Nah, itu ada gitu. Itu yang lebih Oke, ini satu lagi deh. Bohong atau fakta fenomena alat pencari hantu Ghost Ranger? Bohong. Tapi Itu ada. Itu pembodohan dari barat. Saya udah bongkar juga, Kang. Pembodohan dari barat, dan sebenarnya itu udah dibongkar lama. Pertama kali dibongkar kejadian-kejadian kayak gitu sama Houdini. Pertama kali itu Houdini sakit hati. Waktu itu diundang podcast kayak gini. Sama si dukun yang katanya bisa ngomong sama arwah. Houdini ditanya kan, siapa yang kamu pengen banget ngomong gitu. Nah, zaman dulu tuh bentuknya belum kayak alat-alat yang kayak dipakai mereka. Itu alatnya masih ditempel kayak MP3 gitu, ditempel pakai rekaman suara. Terus Houdini bilang, saya mau ngobrol sama arwah ibu saya gitu. Dites. Nah, pas ngobrol salah semua informasinya. Houdini sakit hati, itu dibilang suara ibunya. Karena dia sayang banget sama ibunya. Iya. Mulai dari dibongkar-bongkar, dicari, ada ditempel di bawah mejanya. Gitu, alat buat ngobrolnya. Yang ngomong tuh kru-nya gitu. Anjay. Nah, terus dikembangkan sama di era sekarang ya ada spirit box yang kayak gitu. Spirit box digabungin sama itu, sama handphone. Gitu. Jadi di situ ada 2 lampu, itu radio doang Kang sebenarnya alatnya. Tapi dijual mahal 6 juta 7 juta. Anjay. Nah, itu saya bongkar waktu itu semuanya. Terus ada yang laser pakai remote, nyalainnya pakai remote. Jadi seolah-olah yang nyalain hantu gitu. Nah, itu ngeri juga. Ya? Iya, center. Apalagi zaman sekarang ya ada AI dan yang lain-lain tuh ngeri banget ya. Dan banyak banget sampai sekarang ketemu dong sama Ghost Ranger. Gue udah kontak langsung, merekanya nggak mau. Merekanya nggak mau sampai sekarang. Densu kita udah pengen pertemukan di Densu tapi nggak mau mereka. Nggak apa-apa, kita jangan ketemu dulu lah. Ghost Ranger kesini dulu. Nah, kamu harus membantah apa yang diomongin oleh. Klarifikasi betul.
Boleh. Marcel ya. Boleh banget. Oke. Marcel, satu pertanyaan terakhirnya buat lu. Apa tuh? Lu ada hubungan apa dengan Marcel Widianto? Aduh. Nggak ada sih, Kang. Oh, nggak ada. Nggak ada, Kang. Tapi gue seneng banget hari ini kita banyak banget dapat ilmu ya dari Marcel. Secara logika juga masuk akal. Dan intinya mungkin Marcel tuh nggak ada tujuan apapun, tapi dia itu hanya ingin penonton semua tuh cerdas dan bisa memilah ya. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat ya untuk orang banyak, dan orang-orang yang pernah tertipu sama oknum-oknum dukun tidak mengulangi lagi. Yang punya ikatan perjanjian dengan oknum dukun, kalian harus buru-buru melepaskannya karena itu akan sengsara buat kalian semuanya. Marcel, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Nanti kita ketemu lagi tentunya di YouTube Marcel. Ya. Dan juga buat semuanya, jangan lupa nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast si Sule yang bener-bener ajele.